Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat trader, selanjutnya kita masuk pada analisa saham-saham request dari grup KSI 42 ya. Oke, kita mulai langsung saja dari JPFA atau JAPA ya kalau kita lihat. Nah, ini menarik. JAPA sangat menarik sebenarnya ya. Ini mantul, biasanya kalau posisi begini kita menunggu candle konfirmasi berikutnya. Ini biasanya muncul satu di sini ya. Jika posisi seperti ini biasanya morning star biasanya akan muncul. Jadi biasa di sini akan muncul satu candle bullish. Ini rekan-rekan trader pantau aja jika mampu. Biasanya dia 1635 ya kalau kita lihat. Biasanya jadi area range bisa masuk di 1620 sampai 1635. Ini seperti itu ya. Apalagi kalau kita lihat stokastiknya sudah berada di area oversold ya. Nah, ini memang MACD-nya yang belum ada tanda konfirmasi pembalikan arah ya, karena batang histogramnya masih panjang ya, masih panjang kita lihat. Nah, coba kita cek secara volume tradingnya. Kalau kita lihat volume trading dari JAPA ini JPFA 99.100.001 lot. Udah hampir 100.000, udah cukup banyak lah ya. Coba kita lihat volume trading, valuasi nilai transaksinya itu 16,2 miliar. Jadi udah cukup banyak ya. Ini sudah seribuan, sudah terisi. Ini potensi naik ya kalau kita lihat. Kalau kita cek secara, coba kita cek dulu ya, kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat ini ya. Masyarakatnya udah gede, masih gede ya, 40%. Nah, ini kita lihat EPS-nya tinggi ya, 171. Dividen per share-nya juga tinggi ya, 40. Dividen yield-nya 2,47%. Jadi kalau kita dividen per share per lembar sahamnya itu Rp40. Ini dividen yield-nya 2,47%. Ya memang kalau dari segi utang masih banyakkan utang ya daripada modal. Ini masuk kategori LQ. Dan sahamnya juga masih kategori wajar ya kalau kita lihat dari 1,62 itu masih wajar ya. Utangnya juga ya kategori wajar lah kalau utang. Ini menarik ya sama JAPA ini ya. Kita lihat masih net profitnya juga 1,51 triliun. Ini menarik ya, JAPA masih kategori harga wajar. Dan ini ya dan berada di area support. Jadi kita tunggu nih pembalikan arah 1. Jadi biasanya jika terbentuk candle pembalikan arah biasanya bullish ya, kita bisa masuk ke situ. Apalagi memang volume trading nggak terlalu sebanyak yang ini ya, tapi sudah 99.000 itu udah cukup lah dengan nilai transaksi tadi 16, sekian miliar ya. Nah, ini kita berikutnya adalah BKSL. Ini BKSL kita lihat juga ya. Sebenarnya sudah mantul di area support BKSL ini, cuma ada beberapa aspek sehingga dia sebenarnya nggak bisa terlalu ini. Kita lihat dari oversold sudah menuju ke, udah berada di area buyer ya. Dan tinggal menuju ke overbought. Ya bisa lah BKSL ini buat trading pendek-pendek ya. Fast trade kayaknya bagus. Karena kalau swing pendek juga kayak agak-agak kita agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Karena kan kita ini alasannya ya, kita lihat. Nah, ini kita lihat ya, ini EPS-nya 6 ya. Kita lihat laporan kurang ini ya. Ini terus memang kalau kita lihat murah ya, 135 ini sama yang murah 0,40. Utangnya juga ini. Cuman ini yang jadi masalah ya kalau kita lihat. Oh iya, lumayan ya artinya kalau kita lihat ini BKSL potensial ya kalau kita lihat mau masuk. Memang tempo hari tekanannya terlalu besar di masyarakat. Sekarang kayaknya
kepemilikan masyarakat 30, artinya boleh lah, bisa lah ya WKSL ini kalau mau masuk. Ini udah ini sudah tembus ke area buyer ya, jadi dia di buyer zone menuju ke overbought. Dan kalau MACD kita lihat juga ini menarik karena ini kan sudah bawah banget ya, kalau kita lihat ini sudah bawah banget dan ini baru naik ya. Jadi bisa sampai ini ya, kita lihat untuk target-targetnya ya sesuaikan aja dengan trading plan. Umumnya kalau biasanya 7 sampai 20% ya. Target profit itu 7 sampai 20% dengan stop lossnya 3 sampai 5%. Nah, biasa kalau nggak mau masuk perhatikan di area bawah dulu. Biasa dia mantul dari harga-harga support di sini di 52. Biasa seperti itu ya. Mantul, atau kita lihat harga close-nya ini di harga open-nya ini kan kalau nggak salah di 53 itu. Jadi kita harus ada range ya, range cut loss dengan range TP. Jadi kita bisa memanage punya trading plan kita ya. Berikutnya adalah Adaro. Adaro bagaimanapun ini sudah mahal sebenarnya ya. Walaupun sudah berada di area ini, sudah menuju ke area oversold. Jadi sebenarnya Adaro ini kurang produktif ya, kurang ini lagi buat masuk ke Adaro. Menurut saya sih kurang menarik ya, karena potensi bawah turun ke harga 1950 ada, dan ini sudah terlalu mahal juga sebenarnya. Kalau kita ke 1580 juga ada, dan bahkan bisa sampai ke sini 1250 Adaro ya kalau kita lihat. Nah, ini MPMX. MPMX kita lihat ya, yang dalam kotak ini tuh area sideways ya. Nah, ini kemungkinan bisa jadi dibawa ke 960 ya. Jadi 1010 ke 960 itu area supportnya. Ini kalau nggak salah close-nya ini di terus ya, kita lihat. Ini close-nya di 1010. Close-nya 1010. Range area satunya 1105 sampai 960 ya. Oke. Ya sama ya, potensi dibawa ke sini dulu ke 960 ya. 960 ada potensi ke sana ada ya. Jadi kalau mau masuk tunggu di situ ya. Tunggu di sini yuk. Tahu ya, pokoknya bantal ya kalau masuk seperti itu. PK ini menarik. PK kalau kita lihat ya, 1 2 3 4 5. Adakah? Coba kita lihat dulu. Ini mantul di area ini, kalau kita lihat nih, area oversold ya. Nah, ini juga kita lihat ya, MACD-nya juga batang histogramnya sudah mulai volumenya berkurang, dan ini di sini ada garis golden cross, tapi sekarang patah ya, walaupun terbentuk golden cross tapi terjadi biasa patahan tren. Ini memang patahan tren ya. Kita lihat, dan potensinya seperti yang diikutin ya di tanda panah ini ya, rekan-rekan trader bisa lihat. Coba kita cek secara order book ya. Ini kalau kita ini dulu ya, kita lihat dulu sini. PK ya. Nah, ini kalau kita lihat volume trading yang banyak juga ya, 410 walaupun belum sampai 500.000 lot ya. Nilai transaksi 8,6 miliar ya. Cukup banyak. Close-nya itu sama dengan high-nya. Ini hati-hati ya, karena close sama dengan high-nya ya. Ini close sama dengan high-nya 214 ya. Kita lihat. Ini potensial naik ya kalau kita lihat ini. Menarik ya PK ini. Sangat menarik. Kalau melihat 3 formasi candle terakhir itu cukup ya. Jadi setelah morning star terbentuk candle bullish ini, jadi menarik ya. Potensi yang seperti ditunjuk oleh Rapana ya, ada potensi ke sana ya. Mungkin paling enggak ke 266 bisa sampai ke ini ya. 266
274 lah ya, 274. Dari 254 lah ke 274 kita potensi ke sana ya. Bahkan kalau menuju area oversold di sini lumayan juga ya kalau kita lihat. Next, saham TKIM. Nah ini kalau kita lihat, kalau lihat polanya TKIM ini akan membentuk pola triangle pattern ya kalau kita. Jadi potensi masih di bawah turun juga sih. Ini kan ini ada potensi di bawah ke sini lagi ya. Ke 6.700 TKIM. Ini pabrik kertas Kimia ya. Jadi dia masih potensi di bawah ke sini. Tapi ada juga potensi naik ya kalau kita lihat. Jadi ada dua versi. Ini menarik ya, kita coba lihat. Kalau secara stokastik sih dengan MACD bisa ke sini. Ini targetnya ya di 7.725. Tapi kalau secara tren lain dia sebenarnya bisa dibawa ke sini juga. Kalau mengikut pola tren lainnya, pola garis support dan resist ya. Ini, garis support dan resist bisa saja ke sini. Ke area terendahnya 6.700 ya, 6.675 ya. Nah, ada potensi dibawa ke max 7.675 dan ada potensi juga di bawah sini. Tapi kalau stokastik dengan MACD potensi dibawa ke sini ya. 7.725. Nah, kalau tren lainnya sendiri sebenarnya polanya biasanya dibawa ke, ada kalau pola candle bisa dibawa ke 6.675. Tapi kalau mengikut formasi candle sih karena support terakhir itu membentuk lower high ya, LH. Jadi lower ini lebih tinggi daripada lower sebelumnya. Lower high. Jadi ya potensi dibawa ke sini ya. Mana nih? 7.700 lah ya. Next, Sochi. Ini Sochi menarik juga ya, tapi pola Sochi rata-rata kalau sudah dibawa tinggi begini biasa akan diturunin dulu. Ya, kalau kita lihat dari stokastik ini pasti turun begitu sudah nyentuh level ini. Kalau kita lihat ya pola-polanya, pola stokastiknya begitu sudah menyentuh level overbought ya sudah akan dibawa turun. Ya biasanya seperti dibawa turun dulu. Jarang banget lanjut naik. Dibawa turun dulu jika sudah break begini. Walaupun ada volume besar, dia biasanya kalau naik pasti akan dibawa turun. Biasa seperti ini. Kita ambil contoh di sini nih. Ini juga ya, kita ambil contoh ini. Dan ini juga semua ya, kita lihat. Dan ini juga. Jadi rata-rata jika dia lonjakannya tinggi, Sochi ini rata-rata polanya akan dibawa turun. Apalagi kalau sudah nyampe level overbought ya, pasti akan dibawa turun. Pasti ada turunnya dulu ya, baru nanti naik lagi. Itu polanya Sochi yang seperti selama ini. Ya, kalau mau masuk Sochi sekarang kayaknya kurang tepat ya, tunggu dia koreksi dulu. Berikutnya adalah JSMF. Nah, kalau JSMF ini ya, ini kalau kita lihat baca anunya ya, JSMF ini induk BG3 yang mau RI. Jadi JSMF ini mau RI ya kalau kita lihat. Coba kita lihat di sini. Jadi sebenarnya kalau kita ini dulu ya, kita tutup dulu ini order gitu ya. Ini JSMF ya, kalau kita lihat JSMF ini induknya yang induk BG3 yang MORI ya. Jadi coba kita perhatikan dulu ya. Ini memang fase southbound, jadi ini dia mantul di garis support sini ya 116. Nah ini sekarang kalau kita spinning top gini ya, potensi naik sih lanjut ada ya. Kalau kita lihat ini kan sudah berada di area upper zone buyer ya, jadi tinggal menuju ke area overbought. Ini masih ada potensi ke area overbought, jadi punya potensi ke harga 145 maupun ke 1 sampai 184. Jadi targetnya itu jadi 147 145 tadi ke 1 ini lah ya 185 gitu. Oke, di 184. Jadi itu targetnya, bisa ya terlihat ke sana. Potensi buat turun juga ada. Coba kita lihat secara order book dulu ya. Di SMF.
batuk tadi ya. Ini JSMF, volume tradingnya nggak terlalu banyak ya, tapi nilai transaksinya sudah di atas 1 miliar, jadi kategori lumayan besar ya. Nah, kalau kita lihat dari fraksi harga bit itu volumenya itu 3.000-an ya, artinya hampir berimbang aja ya di over dengan di bit. Jadi hampir ini masih kemungkinan masih sideways ada ya, tinggal melihat kalau yang lonjakan volume yang betul-betul besar baru bisa kayaknya digerakkan kalau kita lihat ya. Coba kita lihat menariknya di mana nih, JSMF. Nah, ini kalau kita lihat nih, apalagi wow JSMF minus ya, kalau kita lihat PSB minus 3, PR-nya juga minus 50, besar juga ya. Nah, ini yang menarik, harga ini valuasi harganya 179. Oh, berarti ini ya sudah agak mahal ya. 179. Oh, masih kategori wajar ya, hampir wajar. Kategori hampir wajar. Artinya masih di bawah wajar, dari masih murah ya. Cuma utangnya nih gede ya, 227. Ini kita lihat memang ya, 2 kali lipat ya, dari utangnya 3 kali lipat dari modalnya. Coba cek dulu. Oh ya, boleh lah GSMF ini menarik juga sebenarnya. GSM ini menarik ya kalau kita lihat. Di samping valuasi harga murah, ini berada di area area support dan dalam posisi 1 ya. Artinya kita tinggal menunggu terbentuk satu candle atau satu lonjakan volume besar masuk, maka kita bisa ikut masuk. Artinya ini bisa nyari masuk watchlist kita aja ya. Jadi GSMF ini masuk dalam watchlist kita. Nah, CPRO ini menarik ya kalau kita lihat. Mantulnya lumayan ya, sudah break di garis pivot 38,20%. Break di harga 82 ya, dan close-nya itu di harga 90. Volume trading lumayan banyak. Ini masuk di 86, ini potensi lanjut besar ya kalau kita lihat. Ya, kalau kita lihat polanya seperti ini ya. Ini kan sebenarnya mantul dari sini, dan ini 2 kali ini kemudian langsung naik. Ya ini ya kayak ya, sudah masuk di close 90, berarti tinggal mencoba break di garis pivot 50. Nah, ada potensi ke sana ya. Jadi kalau masuk di 86 ya hold aja, ini masih lumayan kok. Walaupun secara valuasi harga walaupun secara stokastik ini sudah menyentuh level overbought, tapi ya masih bisa ya kita lihat ini. Apalagi MACD-nya juga sudah, batang histogramnya sudah berpindah dari negatif ke positif ya. Dan garis signalnya juga sudah membentuk golden cross. Artinya ini potensi buat naik ya kalau kita lihat CPRO. Nah, kita cek dulu volume tradingnya. CPRO. Kita cek dulu ya volume trading CPRO. Nah, ini volume trading 9 juta lot. Nah, nilai transaksi 77,1. Menarik ya kalau kita lihat CPRO ini. Nah, bagi yang masuk di 86 santai aja ya, karena ini kemungkinan naik lagi. Hold aja ya, bisa hold. Nah, apakah ini kita lihat dulu secara ini ya, kita lihat dulu harganya. CPRO kita lihat dulu bagaimana kinerjanya ya. Kinerja CPRO gimana gitu. Ini kinerja CPRO bagus kalau kita lihat. Q3-nya paling bagus dan EPS-nya 47. Wow. Nah, memang modalnya dia agak lebih utangnya dia lebih besar daripada modal, dengan masalah. 47, oh ya sudah agak mahal ya kategori. Masih wajar sih, bukan mahal, wajar lah ya. Masyarakat juga 19% ya. Oke lah. Ini sebenarnya potensial ya kalau kita lihat CPRO. Jadi yang masuk di harga 86 ya bisa hold aja. Dan yang jelas ini potensial lanjut ya. Target-targetnya coba kita lihat dulu ya.
target profitnya kemana sih gitu. Kalau kita lihat ini mesti tembus dulu di Fibo 50, 92 baru coba ke ini ya, Fibo 61,80 di 102. Itu dia dulu terdekat ya, antara 92 sampai 102 itu coba target terdekat yang ingin dicapai oleh Fibo. Bukan Fibo, CPRO. Sekarang kita masuk pada saham berikutnya, BABP. Nah ini BABP ini menarik sebenarnya. Setelah minggu lalu kita sudah analisa ya, lihat ini sudah kita tunjuk golden cross-nya di sini dan terbukti naik 1, 2, 3 hari naik, kemudian patah trend di sini. Kita lihat ini minggu lalu yang menunjukkan sudah kita tunjuk. Dan ini ya, jadi maksudnya ini garis MACD-nya juga kita sudah lihat ya, kita tanda panah dengan ini juga ya. Nah ini pertanyaan sekarang, kira-kira mantul nggak nih? Nah itu pertanyaannya. Artinya Bank MNC ini tergantung news yang membentuk grup HT ya, karena rata-rata grup HT kalau naik satu biasanya pada terbang semua tuh. Nah ini kalau kita lihat ini gimana? Ini sudah patah tren di sini sih sebenarnya. Tapi akankah ini ya bisa jadi dibawa ke sini dulu ya, dibawa turun dulu dari 171 ke 157 antar seperti itu. Tapi bisa juga langsung ya, ini ke sini bisa juga. Tergantung ini aja ya, pergerakan rata-rata grup HT. Jika grup HT memang lagi dapat isu yang bagus atau ada isu internal yang bagus yang bisa memungkinkan memberikan dampak positif, maka saham-saham MNC ini akan terbang ya, dan bisa jadi kembali. Cuma kalau kita lihat pola-pola stokastik sebelumnya hanya di sini yang dia selalu berada di overbought di bulan berapa nih kalau kita lihat. Coba kita cek dulu ya, ini bulan berapa. Ini di bulan Agustus tahun kemarin. Ya kalau lihat potensinya begini sih bagus sih sebenarnya. Cuma kalau ini, kalau lihat trennya bisa jadi mantul kembali begini. Ada potensi ke ini, ada potensi ke sini. Nah, ada potensi begini ya kalau kita lihat. Nah, coba ke harga 252, tapi entah ada berapa hari atau apakah sepekan atau 2 pekan ya. Nah, kalau kita ini kan sepekan ya, dalam dari naik ke dari sini ya, dari sini naik terus ya. Supaya itu yang jadi perhatian kita minggu kemarin. Jadi kalau masuk di yang sudah masuk di BABP di harga 168, oh ya 16, berarti masuk di ini ya, berarti sudah profit ya. Kalau satu masuk di harga terendah 168, kalau satunya ya hold aja, karena potensi lanjut ya, hold aja kalau buat ini BABP. Yang punya yang sudah masuk di 168 ya hold aja, bagus kok ya. Cuma tetap hati-hati, jaga patah trennya. Jika trennya patah ya, dalam artian misalnya terbentuk dead cross stokastik ya langsung sell, karena saham ini masih rentan dengan isu-isu ya, masih dengan pokoknya gimana pergerakan harga saham HT secara keseluruhan itu akan mempengaruhi. Coba sekarang berikutnya kita jangan dulu kita cek dulu ya, volume tradingnya dulu kita cek. Nah ini kita lihat volume tradingnya 2,2 juta lot ya, memang masih potensi naik, berarti 39,4 miliar nilai transaksinya. Ini berarti ada potensi naik ya BABP, potensi naik seperti yang Tioler Pan. Coba kita cek secara ini ya, kinerjanya aja gimana sih kinerjanya gitu. Oh, kinerjanya memang masih jalan-jalan ya, break even point. Utangnya termasuk gede juga berarti ya, termasuk sangat gede utangnya. Dan ya udah mulai mahal ya.
Oh, mesti hati-hati juga sih kalau lihat posisi begini. Tapi kinerjanya keseluruhan masih bagus ya, nggak ada minus-minusnya. Padahal ini kalau kita lihat return on equity dan return on asset memang nggak terlalu besar ya. Masih break even point, artinya saham BABP ini belum menguntungkan ya. 38,42% ya, lumayan lah, istilahnya masih kategori bisa lah buat trading sepekan ini masih oke lah ya. Target 5-15% kayaknya bisa, tinggal disesuaikan aja ya dengan trading plan rekan-rekan trader ya. Artinya mau dapat untung berapa itu disesuaikan aja dengan pergerakan harga saham BABP ini ya. Nah, kita masuk di saham terakhir di part 2 ini ya, video part 2 ini, PTPP. Nah, ini kita lihat PTPP ya, ini area supportnya ya. Jadi kita bikin dulu 875 sampai 800 ya. Harga close sebelumnya itu 985, dan ini area harga support 875 sampai 800. Dan ini kemungkinan pada tren bisa jadi tunggu atau bisa juga kalau posisi begini bisa naik ya, bisa naik. Kita lihat ya. Bisa jadi malah mantul ke sini. Jadi ada potensi bisa ke 1070, tapi ada juga potensi ke 935, 950 ya, seperti itu. Coba kita cek secara volume trading dan volume tradingnya 280.000 ya, 147 lot. Ini kayak adalah volume tradingnya 280.147 lot. Yang ini transaksi 27,9. Kalau kita lihat opennya itu 990, low-nya 980, jadi ada penurunan 2 tick ya dari harga open. Tapi kalau dari harga sebelumnya 395, 3 tick. Jadi kalau kita lihat ini volume tradingnya nggak terlalu besar juga, tapi nilai transaksinya lumayan besar. Jadi kemungkinan sebenarnya naik ini ada ya kalau kita lihat PTPP. Tapi tetap hati-hati ya. Yang masuk di 1020 bisa lah nunggu ya, 1020 lumayan juga ya. 1020. Oh, berarti ini masuk beli di harga tinggi ya. Potensi balik ke Asia ada, tapi amanin aja lah untuk aman-amannya kalau kita lihat. Karena dia bentuk apa ya, ini kalau kita lihat mirip-mirip inverted hammer ya kalau kita lihat. Siapkan aja trading plan-nya yang masuk di 1020. Apakah cut loss, tinggal mantau aja kalau ini. Karena potensi ke bawah 1945 ada ya kalau kita lihat, sampai ke 910 itu ada, tapi potensi naik juga ada ya. Coba kita cek dulu secara order book. Tadi ya, maaf, TPP ya, kita lihat secara order book ternyata volume tradingnya nih ya. Coba kita cek secara ini. Kalau kita lihat PTPP ini sebenarnya bagus kinerjanya, karena dia market cap-nya 6,11 dan EPS ini kan keuntungan per lembar saham. Itu dapat EPS-nya dia 6% 28. Pernya agak tinggi ya, 35. Kalau utang nggak terlalu ini ya. Oh iya, ROE dan ROA-nya agak kecil juga ya. Utangnya juga lebih besar daripada modal ya. Ini kalau lihat utangnya 41,9 T, sementara modalnya cuma 10,73 T. Jadi ya sedikit ini lah ya. Coba kita cek dari sini. Oh, publiknya juga udah banyak ya, udah 49. Waduh.
hati-hati ya kalau begitu. Pasti ya istilahnya kalau trading plan saham-saham seperti ini nggak usah jangka panjang lah ya. Fast trade bisa, swing trade 1-2 hari, nggak bisa sampai sepekan ya, 1-2 hari aja. Oke sobat trader, itu ya analisa video kita di part 2 ini ya, yang kita analisa itu saham-saham request dari rekan trader yang ada di KSI 2 ya, KSI 2 dan KSI 3 di grup WA. Sekali lagi support channel Master Cuan dengan cara like, comment, share, dan subscribe, serta jika ingin bertanya atau berkomentar bisa bertanya atau berkomentar pada kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.